Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya, dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading, masih di mapping pagi. Hari ini hari Kamis 27 Juli 2023. Seperti biasa, seperti yang sudah kita lakukan di hari-hari sebelumnya, sebelum masuk di analisa, kita akan mengevaluasi, kita akan melakukan koreksi terhadap apa yang sudah kita lakukan. Tentu ini adalah salah satu cara untuk memperbaiki kualitas trading kita menjadi lebih baik. Banyak di antara teman-teman hanya mengikuti dari angka yang ada tanpa mengetahui secara dasarnya bagaimana cara kita nanti melakukan recovery, bagaimana cara kita nanti menentukan apakah ini masih berpeluang satu arah atau akan berlawanan arah. Maka yang terjadi ketika tersentuh dan kemudian berbalik tidak bisa melakukan apa-apa, yang ada menunggu terjemputnya stop loss. Itulah trading yang membuat diri kita, trading kita menjadi kacau karena hanya mengikuti pandangan orang tanpa kita kelola, tanpa kita olah sendiri sesuai dengan style kita. Di awal sudah kita sampaikan bahwa mapping ini tentu tidak bisa serta-merta hanya diikuti dengan angka yang ada. Scalping mapping yang ada ini kita peruntukkan ya tentu buat teman-teman khususnya Wijaya Trading, minimal ada gambaran di sana. Setelah itu bisa dipadukan dengan style sendiri, dengan sistem yang dipakai sendiri, sehingga ketemu mana yang kira-kira cocok dilakukan. Bukan serta-merta nanti kita entry menggunakan angka, kemudian targetnya di sana, stop lossnya dengan jarak yang sama. Maka yang ada dalam benak kita adalah menunggu dan mengandalkan target itu tercapai, bahkan stop loss itu tercapai. Kalau itu yang terjadi, sampai kapanpun tidak akan pernah berhasil. Kenapa? Karena tidak ada pembelajaran di sana, tidak mau mengetahui secara dasar bagaimana konsep analisanya, bagaimana secara strukturnya, bagaimana karakternya ya. Karena itu sekali lagi kita himbau kepada teman-teman semuanya untuk memahami secara dasar, ya bukan hanya mengikuti angka. Kelihatan sekali kalau tidak memahami secara konsepnya, ya kelihatan sekali kalau hanya menunggu angkanya saja, kemudian tanpa kita mengetahui bagaimana cara kita nanti membaca secara teknikal, cara kita exit dengan tingkat kerugian yang kecil, kemudian bisa memaksimalkan potensi profitnya. Dan perlu diingat, tidak ada analisa yang paling valid sekalipun. Jadi kalau berharap analisa kita valid dan valid, maka ini jelas kita masih belum masuk di tataran trader yang betul-betul profit. Belum termasuk tataran trader yang belum handal dan bisa mengcover kebutuhan kita. Karena itu sekali lagi kita mesti mengikuti dinamikanya. Ketika pergerakan itu sudah membentuk satu pola yang baru, kita selalu ingatkan ikuti dinamika, update di sana. Oke, kita kembali ke satu hari kemarin ya. Perhatikan satu hari kemarin yang kita berikan ilustrasi adalah dua potensi. Yang pertama, potensi ketika ini tidak mampu menembus, maka dia akan berpeluang bergerak turun. Ya, terjadi seperti ini. Ini ketika potensinya bergerak turun karena di sini ada level di sebelah kiri yang cukup kuat di sana. Tetapi tentu kita harus mengikuti dinamikanya ya. Pasar itu ketika dia sudah mulai bergerak lebih kuat, tentu kita lebih baik mengikuti yang ada. Saat dia tidak mampu dia menembus, kemudian koreksi kecil dan berbalik naik, breakout di levelnya, maka kita harus sudah menyadari ya kondisi yang kita lakukan adalah salah. Maka segera kita lakukan recovery, segera melakukan tindakan. Jangan hanya menunggu sampai
resiko itu tersentuh. Mungkin kalau kita menggunakan swing trading tidak masalah ya, karena batasan kita cukup jauh dengan tingkat probabilitas yang lebih tinggi. Tetapi kalau harian, maka kita berburu dengan waktu. Ya, targetnya juga tidak bisa terlalu besar, resikonya juga harus mengikuti ya, tidak terlalu besar. Satu posisi kemarin buy tersentuh di 1974. Sudah disampaikan dari awal. Makanya kalau nonton video lengkap semuanya, jangan hanya sepotong-sepotong. Ya, tidak hanya analisanya, tapi materi yang sudah kita sampaikan dipelajari semua, biar nanti tidak hanya asal comot dan dapatnya sepotong-sepotong. Begitu tersentuh posisi kita, maka yang kita lakukan adalah segera melakukan simulasi antisipasi, di mana kita akan menempatkan exitnya, di mana kita melakukan recovery. Dan recovery tidak hanya dengan stop loss. Diingat sekali lagi, ini kita trading harian dengan tingkat potensi profit juga tidak terlalu besar, maka harus disadari ya, harus menyesuaikan juga dengan risk dan reward rasionya. Yang kedua, dilihat dari sisi struktur yang terbentuk. Ya, ketika ini sudah tersentuh, kita bisa menggunakan recovery yang kedua atau ketiga ya, tidak hanya menggunakan yang pertama. Kita sudah sampaikan recovery itu ada 3, ada cut loss, ada switching, ada averaging. Mana kira-kira yang paling cocok? Terapkan di kondisi-kondisi yang betul-betul sesuai dengan peruntukannya. Tidak harus dengan menggunakan stop loss ya. Stop loss itu boleh-boleh saja langsung kita tempatkan, tetapi dengan perbandingan yang tentu seimbang, artinya dengan risk dan reward rasio yang sehat. Antara reward dan resikonya tentu harus diperbesar rewardnya. Tersentuh, kemudian kita kalau menggunakan recovery yang kedua dan ketiga, saya pastikan ini sudah selesai, bahkan bisa profit. Makanya kenapa ketika menggunakan buy di sana kemudian turun, ada yang menyampaikan saya bisa profit. Karena di dalam benaknya tidak hanya dengan stop loss perbandingan 1:1, 1:3, 1:2. Tidak hanya begitu, ada banyak cara. Trader itu harus kreatif, harus melihat kondisi dinamikanya. Ketika salah, maka harus perhatikan, harus dianalisa ulang. Apakah di situ ada petunjuk berbalik atau koreksi? Kalau koreksi sampai di mana, harus punya perkiraan, harus punya gambaran di sana. Padahal ini sudah terbentuk pola yang baru. Oke. Sambil kita melihat ini, kalau kita gunakan recovery yang kedua ketiga, saya pastikan selesai dan bisa profit bahkan. Ya. Dari sana kita bisa menggunakan 300-400 untuk recovery-nya. Dan ini selesai sampai di sini, bahkan sampai angka 1000 ini selesai, pasti selesai dan bisa profit. Tidak perlu menunggu buy itu harus SL-nya tersentuh dulu. Kita bisa menggunakan recovery tadi yang kedua, yang ketiga. Makanya banyak belajar dengan recovery, tidak hanya dengan satu. Ya, kecuali kita swing. Kalau swing oke, nanti targetnya sekian, membentuk pola sekian. Tapi cukup panjang, butuh waktu yang panjang juga, butuh waktu yang lama, tidak bisa harian. Trading harian dibatasi oleh waktu, 1 hari selesai. Berbeda dengan kita swing, maka kita bisa menunggu hingga target itu selesai, hingga target itu tercapai. Nah, kita coba lihat pergerakan yang sudah mulai berjalan. Ada perubahan di sana, ya. Kita perbanyak, kita mencoba untuk mempelajari, menguasai namanya structure atau market structure. Ya, materinya sudah banyak kita sampaikan. Bahkan yang terbaru tadi malam juga kita sudah sampaikan. Setidaknya ada 2 puncak, 2 lembah yang sudah terbentuk, maka hati-hati. Sekalipun di awalnya trennya kuat turun,
ketika sudah mulai terbentuk bahkan break of karakter ya, bahkan dia break dari level-level yang lebih tinggi, yang dua puncak dua lembah ini sudah terpenuhi, maka ini bisa berganti tren, dari tren sebelumnya turun bisa menjadi naik. Kalau kita tarik garis dari sini ya, kemudian turun, kemudian naik, kemudian turun, kemudian naik lagi. Perhatikan di sini ada levelnya juga ya. Nah, di sini ada koreksi, area koreksi. Ketika area koreksi ini tidak bisa menembus atau level di bawah tidak lebih rendah, maka ini bisa menjadi tren ya. Jadi bisa kembali tren. Walaupun ini menembus, tetapi selalu perhatikan apakah dia mampu menembus level yang bawah atau level utamanya. Ya. Break ke bawah, mungkin break yang dekat, tetapi dari sisi level yang di bawah, dari sisi supportnya tidak membentuk support baru yang lebih rendah tentunya, maka ini bisa berpotensi akan kembali memantul. Dari sisi tren, dari sisi kecenderungan, dari sisi market structure-nya masih mengarah ke atas. Maka ketika dia ada tanda-tanda pembalikan ya, apa itu tanda-tanda pembalikan? Banyak sekali. Perhatikan, ada tanda-tanda reversal, ada loss momentum, ada rejeksi, ada pergantian warna dan sebagainya. Itu harus diperhatikan. Tidak hanya kita melihat dari sisi ini naik kemudian tersentuh kemudian kita menunggu. Kalau sudah terbentuk pola pembalikan, maka yang terjadi, yang ada kita harus selalu melakukan update. Adakah petunjuk di sana? Adakah konfirmasinya, sehingga kita bisa mempersiapkan antisipasinya. Itu yang paling penting difahami, bukan hanya kita entry, masuk entry, kemudian marketnya turun tersentuh sell SL-nya, itu siapa yang buat? Kan dibuat-buat sendiri. Saya tidak bisa menentukan stop loss yang selalu sama karena tiap kondisi berbeda, dan setiap orang, setiap trader punya kebijakan sendiri menentukan batasan resikonya. Yang penting tahu caranya, karena ini bergerak turun pun tidak berarti dia akan panjang, bisa jadi di levelnya dia akan memantul, karena ini secara struktur masih bergerak menuju ke atas, secara struktur masih bergerak ke atas, sehingga ketika sudah mulai break dari levelnya ya, atau break structure sebelumnya, maka ini bisa menjadi pertanda tren akan berbalik dari turun menjadi naik. Oke, itu saja pengantar di pagi hari ini, mudah-mudahan bisa difahami dan bisa disesuaikan ya, sesuai dengan kondisinya. Oke, kita akan lihat ya dari sisi strukturnya. Kembali kita akan lanjutkan. Saya akan kembali di sini ya, ambil yang tertinggi saja. Kemudian di sini mulai ada koreksi. Kemudian ada impuls, kemudian ada drop lagi, koreksi lagi, ini ada base, ada rally, naik lagi, kemudian koreksi lagi. Nah, diingat ini ada kecenderungan naik dari sisi swing high ini menuju ke atas, dari sisi swing low menuju ke atas, sehingga jangan nanti terkecoh dengan pergerakan turun hanya kecil, hanya merah-merah, mungkin hanya sampai di sini. Ini belum bisa untuk dikatakan break dari strukturnya ya, jadi masih jauh. Kalaupun dia turun masih koreksi, kalau kita ukur dengan Fibonacci bahkan ini masih jauh sekali ya. Jadi area Fibonacci-nya berada di 1963 ya, jauh, sehingga betul-betul harus kita perhatikan. Break di Fibonacci pun tidak menjamin karena belum break di level utamanya ya. Secara teori ini akan bergerak nanti di area di sini, akan kita uji ya. Ini ada levelnya,
ini berpotensi nanti akan memantul kembali atau akan kembali ke atas. Secara tren ini adalah naik, sehingga fokus kita adalah buy. Fokus kita adalah buy ya, tetapi tentu nanti kita akan melihat, karena bisa jadi yang terbentuk begini dia tidak sampai menembus harga tingginya atau swing high-nya. Kemudian berikutnya kita lihat, kalau dia break di levelnya maka akan terbentuk swing yang baru atau terbentuk lower yang baru. Ini yang nanti akan kita jadikan sebagai dasar untuk nanti kecenderungan seperti apa. Kalau dia sudah membentuk dua puncak, dua lembah, maka bisa menjadi pertanda dia akan kembali turun ya. Sekalipun mungkin akan memantul kembali di area retracement-nya, tetapi setidaknya kita bisa curi-curi start untuk kita manfaatkan peluang-peluang yang ada. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Oke, kita coba menempatkan posisi entry kita dengan menempatkan posisi buy di situ. Agak naik kecil ya, meskipun ada levelnya. Ini cukup panjang ya, kita ambil yang agak naik saja. Kemudian targetnya nanti terlalu kecil ya. Oke, terlalu kecil, kita ambil sekalian di atas. Kita tidak mau beresiko dengan mengambil posisi-posisi di bawah, karena nanti berpotensi akan memantul. Kita ambil posisi buy-nya di atas. Kita tunggu sekalian break-nya. Kalau tidak break ya tidak masalah, tidak tersentuh pun tidak masalah. Oke, buy-nya di 1978 ya. Kemudian sell-nya kita tempatkan di area di sini ya. Kita lihat dari sisi levelnya, kita turunkan sedikit ya. Oke, kita ukur dari jaraknya masih cukup potensi ya. Kita ambil sell-nya di sini. Sekalipun ini sebenarnya kita butuh nanti struktur yang baru, kita akan perkirakan, nanti kita adjust, kita sesuaikan dengan kondisi yang terbarunya, karena ketika terbentuk candle-candle baru yang membentuk satu pola, nanti akan berbeda analisa kita ya. Kita bisa ikuti dan kita bisa update ya, bisa adjust di sana. Oke, sell-nya di 196855 ya, kita targetkan di area 1963 ini ya. Ini targetnya di 1963 poin sekian. Oke, kemudian target yang kedua kita tempatkan di ini ya, 1957. Ini target yang kedua. 1957.08. Ini target yang kedua di sini. Sementara untuk area jenuhnya kita tempatkan di 1953. Area jenuhnya kita tempatkan di 1953. 1953.44. Ingat kenapa kita tidak menunggu break structure-nya? Karena kita hanya manfaatkan peluang kecil di harian ya, dengan target yang tidak terlalu besar, dengan risiko juga nanti kita sesuaikan. Kalau kita mengambil jarak-jarak terlalu jauh, nanti yang ada tidak kesampaian ya. Kita yang penting ada peluang kecil kita manfaatkan dan bisa mendapatkan keuntungan ya. Kemudian yang di atas tadi buy-nya kita targetkan di mana? Kita akan targetkan kira-kira di ya, mendekati level puncaknya, mendekati level puncak. Kita ambil di dalam ya, lebih di dalam biar potensinya lebih besar. Ini target yang pertama kita tempatkan di 1984. Kemudian di target berikutnya kita tempatkan di 1993 ya. Target berikutnya 1993. Jadi tidak berarti ini diikuti serta-merta ya.
Kalau mengikuti serta-merta yang ada, nanti kalau salah, yang tentu pasti yang disalahkan yang membuat mapping. Padahal kita tidak pernah suruh langsung ikut serta-merta. Harus tahu dasarnya, ya. Khususnya di dalam mengcover, khususnya di dalam nanti menangani saat market itu tidak sesuai dengan harapan kita. Bukan angkanya yang ditetapkan langsung, kemudian kita targetkan di sana, resikonya tarik yang sama. Salah kaprah di dalam memahami ya. Sehingga kembali lagi, silahkan sesuaikan dengan stylenya. Ini hanya sebagai ilustrasi gambaran secara umum. Nanti teknisnya bisa menyesuaikan kondisi masing-masing. Tentu punya pandangan yang berbeda. Silakan warna biar lain, biar ada warna yang berbeda. Kita boleh melihat karya orang, kita bisa melihat analisa orang lain, tetapi tentu keputusan ada di diri kita masing-masing. Yang mana yang cocok, mana yang sesuai. Ya, resiko harus betul-betul kita pertimbangkan. Perhatikan dari si struktur, perhatikan dari si karakter. Kalau dia terbentuk yang baru, selalu kita lakukan update, selalu kita ikuti dinamikanya di situ. Ya, jangan hanya ikut-ikutan. Kalau ikut-ikutan nanti yang terjadi tidak ada pengembangan dalam benak kita. Yang ada kita dikendalikan, yang ada kita hanya ikut-ikutan dan kalau salah ya kita kena imbasnya nantinya. Ya, mudah-mudahan mereka-mereka yang masih berpikir analisa itu tepat, analisa itu valid, analisa itu akurat, bisa tersadar dan banyak belajar, berlatih, mengasah keahlian sehingga betul-betul menjadi trader yang bermental kuat, memahami resikonya, kapan tahu resiko yang kecil, kapan tahu resiko yang besar. Target yang kedua tadi ya, di 1993. Ini sekaligus bisa menjadi range-nya ya, sekaligus bisa menjadi range hariannya, karena hari ini kalau kita bandingkan dengan hari sebelumnya tidak ada range yang jauh lebih panjang. Oke, terima kasih. Silakan diuji, silakan dipertimbangkan, dan harapan kita tentu juga semuanya bisa berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Kalau tidak sesuai atau setidaknya jauh dari yang kita harapkan, maka kembali ke dasar ya, kita pelajari, kita ulang-ulang lagi apa yang salah dengan diri kita koreksi, kita perbaiki ya. Karena seorang trader yang hebat bukan karena dia itu pandai dengan analisanya, tetapi dia mau dan mampu untuk menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam profit dua arah.